Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai uji lanjut setelah ANOVA. Jadi untuk uji lanjut setelah ANOVA ini ada 3 uji lanjut, yaitu uji lanjut BNT, uji lanjut BNJ, dan uji lanjut Duncan. Nah, di sini ada contoh soal menggunakan kasus data latihan 2 modul 3. Jadi untuk di sini ada kasus soal kadar paracetamol 40%, 50%, 60%, 75%, 90%. Sini lakukanlah uji lanjut setelah ANOVA bila hipotesis 6 pengaruh perlakuan ditolak gunakan taraf nyata 0,05. Kita akan masuk ke modul. Nah, jadi untuk uji lanjut ini seperti biasa kita buat variabel view-nya ya, karena ini tadi rancang acak lengkap. Berarti ada 2 variabel view, yaitu ada perlakuan dan ada respon. Untuk value-nya berarti perlakuannya tadi ada kadar 40%, kadar 50%, kadar 60%, kadar 75%, dan kadar 90%. Di sininya nominal dan responnya ini adalah waktu, measure-nya scale. Kita masukkan kadar perlakuan, setiap perlakuan di sini ada sampai 5 kali, setelah itu masuk ke perlakuan yang kedua. Jadi untuk menginputkan datanya, perlakuan yang pertama dulu, terlebih dahulu, sebanyak ada berapa kali perlakuan pertama itu, kemudian baru masuk ke perlakuan yang kedua, dan perlakuan yang selanjutnya. Nah, kalau sudah diinputkan data ini, karena ini datanya data rancang acak lengkap, maka kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, Univariate. Kita masukkan yang kadar paracetamol ini ke fix factor dan waktu ini ke dependent variable. Kemudian kita klik model, di sini full factorial ya, karena di sini adalah rancang acak lengkap. Kemudian continue. Nah, untuk uji lanjut ini kita klik yang post hoc. Nah, kita masukkan perlakuan ini ke post hoc test. Kita klik LSD, klik Tukey, dan Duncan. Kemudian continue. Setelah itu klik OK. Nah, kalau menghasilkan output ANOVA-nya, kemudian ini post hoc test LSD-nya, Tukey ASD-nya seperti ini, dan yang ini, yang kita gunakan adalah yang ini. Nah, jadi setelah dilakukan di SPSS, kita akan menghasilkan tabel ANOVA. Nah, jadi untuk uji lanjut ini kita harus melalui proses hipotesis terlebih dahulu. Jadi karena ini rancang acak lengkap, kita buat hipotesisnya H0 dan H1-nya, berarti H0-nya adalah kadar paracetamol memberikan pengaruh yang sama terhadap waktu yang diperlukan untuk menurunkan panas, sedangkan H1 terdapat kadar paracetamol yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap waktu untuk menurunkan panas. Di sini F hitungnya 6,896 dan F tabelnya 2,866. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusannya adalah terima 1. Artinya, terdapat perlakuan paracetamol yang memberikan pengaruh berbeda terhadap waktu menurunkan panas. Sehingga, karena dia terima H1, maka proses uji lanjut berlangsung. Kan, di hipotesis ini hasilnya terima H0 atau tolak H1, maka uji lanjut tidak perlu dilakukan. Karena setiap perlakuan akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Setiap perlakuan memberikan pengaruh yang sama. Jadi, kalau di sini terima H1, maka kita lanjut ke uji lanjutnya. Nah, di sini tadi sudah ada outputnya yang di SPSS, yaitu seperti ini ya. Jadi, di sini ada subjek 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk interpretasi dari tabel paracetamol ini, kita ubah ke tabel ini. Jadi ini tabel yang SPSS hanya sampai sini. Nah, kita buat tabel sendiri di sini untuk pemisalan. Jadi kita buat pemisalan, subset 1 ini kita anggap sebagai A, subset 2 kita sebagai B, subset 3 sebagai C, subset 4 sebagai D. Nah, kita lihat jika ada paracetamol 90%, nilainya hanya terdapat pada subset 1. Maka di pemisalan ini dia hanya A. Kemudian yang subset
kadar paracetamol 72% ada di nilainya di 1, 2, dan 2. Maka nilai pemisahannya A dan B. Kemudian untuk 60% ini ada di 1, 2, dan 3. Berarti nilainya A, B, C. Yang 50% ada di 2 dan 3, maka B dan C. Sedangkan 40% hanya ada C. Maka hanya di angka 3, maka hanya C saja. Nah, untuk interpretasinya, kita lihat di sini yang di pemisahan ini, yang ada nilai A dan A, ini ada 90%, 70%, dan 60%. Artinya, kadar paracetamol 90%, 75%, dan 60% memberikan pengaruh yang sama. Kemudian kita lihat yang B, hanya yang B saja, berarti 75%, 60, 50%. Berarti kadar paracetamol 75%, 60%, 50% memberikan pengaruh yang sama. Sekarang kita lihat yang C saja, berarti yang C saja ini 60%, 50%, dan 40% memberikan pengaruh yang sama. Jadi seperti itu. Jadi untuk membaca interpretasinya kita lihat sesuai dengan nilai subset per subsetnya. Jadi per A saja, per B saja, per C saja. Seperti itu. Jadi bukan dilihat ke samping, tapi lihat ke bawah. Nilai A. Mana yang nilai A? Yang ada nilai A-nya berarti memberikan pengaruh yang sama. Yang ada nilai B-nya berarti memberikan pengaruh yang sama. Yang ada nilai C-nya berarti memberikan pengaruh yang sama. Seperti itu. Jadi kayak gini ya. Ini untuk nilai, ini untuk interpretasi yang A, ini interpretasi yang B, dan ini yang C. Untuk uji lanjut dunkan juga sama, cara pembacanya seperti itu. Jadi untuk uji lanjut ini, kita buat pemisahan dulu subsetnya. Jadi kita anggap subset 1 itu adalah A, subset 2 adalah B, subset 3 adalah C, subset 4 adalah D. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke modul yang ke-6. Jadi untuk materi hari ini ada 2 materi ya harusnya. Ini kan harus secara offline, jadi 2 materi. Jadi untuk selanjutnya yaitu masuk ke rancangan faktorial. Jadi untuk rancangan faktorial ini, latar belakangnya unit percobaan yang digunakan relatif homogen. Jadi sama aja kayak RAL yang kemarin. Tetapi bedanya untuk faktorial ini, faktornya lebih dari 1. Jadi kalau yang kemarin kan itu faktornya hanya ada 1. Tetapi untuk faktorial ini, faktornya lebih dari 1. Nah, yang kita akan coba adalah 2 faktor dalam RAL. Nah, di sini karena kita menggunakan 2 faktor dalam RAL, jadi hipotesisnya ada 3, yaitu hipotesis faktor A, hipotesis faktor B, dan hipotesis interaksi. Jadi, kalau misalkan nanti kalian ada 3 faktor, berarti ada 4 hipotesis. Hipotesis faktor A ada 5 berarti. Karena hipotesis faktor A, B, faktor C, kemudian pengaruh interaksi antara A dan B, interaksi antara A dan C, kemudian B dan D. Jadi akan lebih banyak. Semakin banyak faktor akan semakin banyak hipotesis. Tapi yang akan kita coba adalah faktorial dengan 2 faktor. Jadi yang ada itu 3 hipotesis. Jadi kalau misalkan untuk faktorial ini jangan hanya buat 1 hipotesis, tetapi harus 3 hipotesis karena ada hipotesis faktor A, hipotesis faktor B, dan hipotesis interaksi. Di sini ada kasus 5, yaitu Departemen Perindustrian menguji kadar kandungan protein atas penggunaan janin bahan baku dan dalam suatu jenis makanan. Nah, di sini kita lihat ada laboratorium dan bahan. Di sini laboratorium 1 dan 2, dan ada bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Di sini berarti ada 2 faktor, yaitu faktor pertama adalah laboratorium, dan faktor yang kedua adalah bahan bakunya. Dengan diulang sebanyak masing-masing bahan baku 3 kali. Nah, kita langsung ke SPSS-nya.